Audio Jungle. Audio Jungle. Harga sejumlah bahan pokok di Kota Pekanbaru merangkak naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Menurut pantauan, kenaikan terjadi di beberapa pasar di Kota Pekanbaru, salah satunya pasar tradisional Sail pada Kamis pagi. Salah satu pedagang menyebutkan bahwa kenaikan harga yang paling signifikan terjadi pada harga cabai. Harga cabai merah sebelumnya Rp50.000 per kilo, sekarang naik menjadi Rp65.000 per kilo. Kenaikan juga terjadi pada sejumlah bahan pokok seperti kol. Sebelumnya Rp6.000 per kilo, sekarang naik menjadi Rp12.000 per kilo. Telur yang sebelumnya Rp43.000 per 30 butir, sekarang naik menjadi Rp49.000 per 30 butir. Apakah ada peningkatan harga bahan pokok menjelang akhir tahun ini? Ada Apa saja harga bahan pokok yang naik? cabai, bawang, kol, telur, minyak. Apakah ada pengurangan daya beli terhadap bahan pokok? Ada Bagaimana daya beli pada awal krisis pandemi dan pada akhir tahun ini? menurun, omsetnya menurun jauh. Biasanya berapa? Separuh dari biasanya. Pedagang mengaku kenaikan ini telah terjadi sejak awal Desember dan masih belum bisa diperkirakan sampai kapan harga bahan pokok ini akan turun kembali. Suhaila Nazwa, Pekanbaru melaporkan. Kasus COVID-19 kembali meningkat di daerah DKI Jakarta. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberlakukan kembali pembatasan jam operasional pada transportasi umum. Pembatasan dimulai dari tanggal 18 Desember hingga 8 Januari 2021. Pembatasan jam operasional transportasi umum kembali lagi diberlakukan. Hal ini guna mencegah peningkatan kembali penyebaran virus corona dengan memberlakukan social distancing atau jarak sosial satu sama lain, terutama saat menjelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru. Pengaturan waktu operasional sarana transportasi umum pada masing-masing moda transportasi telah diatur sebagai berikut. Transjakarta, angkutan umum reguler dan moda raya terpadu MRT mulai beroperasi pada pukul 5 pagi hingga pukul 8 malam. Sedangkan untuk lintas raya terpadu LRT mulai beroperasi pada pukul 5.30 pagi hingga pukul 8 malam. Hal ini menimbulkan terjadi dampak pada pengguna layanan transportasi umum sendiri, sehingga mereka mengalami keberatan dengan adanya kebijakan yang ditetapkan. Bagaimana pendapat Mas sendiri tentang adanya pembatasan jam operasional pada transportasi umum? Kalau pendapat saya kayaknya kurang efektif ya, soalnya mengganggu perjalanan pulang orang. Apalagi juga banyak para karyawan kantor yang pulang malam, jadi merasa terganggu. Dan kedua juga nggak semua orang itu memiliki budget besar untuk bisa menyewa kendaraan-kendaraan seperti ojek online atau apapun. Kadang-kadang kan banyak juga para penumpang yang memiliki budget kecil, uangnya pas-pasan, hanya jalan satu-satunya alternatif itu pakai mobil-mobil yang normal. Sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentang pembatasan operasional transportasi umum mulai Jumat 18 Desember hingga 8 Januari 2021. Jam operasional transportasi umum dibatasi hingga jam 8 malam. Hal ini dilakukan untuk mencegah peningkatan jumlah kasus COVID-19 di Jakarta, khususnya saat libur panjang perayaan Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Fajrul Falah melaporkan. Pemerintah daerah DKI Jakarta menetapkan pembatasan jam operasional menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2021. Semua mal dan restoran di Jakarta wajib tutup pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, mulai hari Kamis 24 Desember 2020. Hal ini bertujuan untuk menekan angka kasus positif COVID-19 di masa libur Natal dan Tahun Baru. Menjelang libur akhir tahun, pemerintah DKI Jakarta membatasi jam operasional bagi mal dan tempat makan. Pembatasan tersebut bertujuan untuk menekan angka kasus COVID-19 di masa liburan akhir tahun.
Selain Jakarta, kota-kota seperti Bogor, Bekasi, dan Tangerang juga membatasi jam operasional mal, tempat hiburan, restoran, dan sejenisnya. Apa tanggapan Mas tentang peraturan pemerintah terkait peraturan pembatasan jam hingga jam 7 malam? Ya, menurut saya sih nggak masalah sih ya kalau emang itu tujuannya untuk mengurangi dampak COVID yang ada di sini. Lagi pula juga kan hanya sampai tanggal 3 Januari bulan ini. Mungkin minggu depan udah normal lagi kali ya. Menurut saya sih setuju aja. Peraturan ini berdampak nggak sama pendapatan selama beberapa hari menjelang tahun baru? Oh, kalau dibilang berdampak sih sangat berdampak sih ya. Soalnya ya siang kan dari biasanya buka sampai jam 11 sampai jam 12. Ini cuma dibatasin sampai jam 7 nanti nih. Jadi ya udahlah, ini juga sebentar lagi closing, jadi sangat menurun sih. Dalam beberapa hari terakhir, apakah ada razia yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjelang malam tahun baru? Oh, razia ada nggak ya? Kayaknya sih ada deh. Karena saya juga kan mengikuti peraturan nggak buka, jadi mungkin daerah sini nggak ada yang buka kali ya, jadi nggak ada razia. Jadi kayaknya sih ada di depan sih ada razia di sepanjang jalan raya. Saya sih tutup sendiri. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak bepergian keluar kota demi mencegah penyebaran COVID-19. Dari Bekasi, Farel Arya Putra mengabarkan. Abang None merupakan salah satu kompetisi yang berasal dari Jakarta. Diselenggarakan setiap tahunnya dengan finalis yang berbeda. Intan Salsabila selaku Abang None Buku 2018 memberikan penjelasan singkat terkait program kerjanya dengan wawancara singkat pada 17 Desember 2020 di kediamannya. Nah, hari ini kakak ingin bercerita tentang naga yang bilang. Wah, apa ya? Nah, cerita ini dibuat oleh Dr. Grady dan Dr. Lily. Coba ya kita lihat di sini apa. Teman-teman, mari kita mengunjungi negeri segalanya yang sangat menyenangkan. Di sana suasananya terasa damai dan tenang. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Nurul Fadila. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang Abang None Buku. Nah sekarang saya sudah bersama narasumber. Boleh diperkenalkan namanya siapa? Iya baik, perkenalkan nama saya Intan Salsabila. Saya biasa dipanggil Intan. Kebetulan saya merupakan harapan 2 None Buku Jakarta Selatan tahun 2018. Sekaligus saya menjadi finalis None Buku DKI Jakarta tahun 2018. Boleh dijelaskan apa itu Abang None Buku? Abang None Buku merupakan sama esensinya dengan duta baca. Nah, biasanya kalau di daerah-daerah lain itu disebut dengan duta baca. Contohnya, duta baca Provinsi Jawa Barat. Nah, ada yang berbeda dengan duta baca di Jakarta karena penyebutannya, yaitu Abang None Buku DKI Jakarta. Nah, peran kami yaitu menjadi representatif dari remaja dan juga generasi muda khususnya di Provinsi DKI Jakarta agar mereka bisa lebih menanamkan sikap gemar membaca dan menjadikan literasi menjadi kebutuhan mereka. Seperti itu. Apa sih alasan kakak untuk memilih menjadi bagian dari Abang None Buku dibanding Abang None Pariwisata? Alasan saya yaitu saya sadar bahwa saya sebagai generasi muda saya ingin berbagi ilmu dan pengalaman saya kepada banyak orang. Saya juga orangnya suka untuk belajar hal-hal baru dan bertukar pikiran dengan banyak orang. Oleh karena itu, saya ingin menjadi duta baca di Provinsi DKI Jakarta bersama teman-teman saya. Saya ingin menyadarkan generasi muda Jakarta bahwa kita tidak boleh luput dari perkembangan zaman. Kita harus bisa maju dan kita harus bisa menjadi generasi muda DKI Jakarta yang mampu bersaing secara nasional dan internasional. Wah, tadi seru banget ya perbincangan kita, mulai dari apa itu Abang None hingga kenapa kakak Intan mau menjadi bagian dari Abang None. Nah sekarang saya akan menanyakan beberapa cuplikan mulai dari pemilihan hingga penugasan Abang None Buku. Finalis Abang dan None Buku DKI Jakarta tahun 2018.
2018. Dan inilah kelompok 1 finalis Abang dan None Buku DKI Jakarta 2018. Abnonku Jaksel. Gimana menurut kalian? Seru kan? Seru banget dong. Oke, sekarang kita lanjut ya. Tadi kan kita sudah membahas tentang kesulitan menjadi abang none buku ya kan? Nah sekarang saya tuh pengen banget tahu apa sih kegiatan yang biasanya abang none buku lakukan? Oke, kalau kita ngomongin tentang kegiatan kayaknya agak too much ya. Jadi saya bakalan menyebutkan beberapa saja. Contohnya seperti festival literasi. Festival literasi itu pertama kali diselenggarakan oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan, yang kemudian menjadi acara yang sangat diapresiasi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Nah, di dalam festival literasi ini, Abang None Buku itu sangat dilibatkan, terutama dalam hal kepanitiaan. Festival literasi itu berisikan tentang lomba-lomba, seperti lomba pidato, lomba menggambar, lomba mewarnai, storytelling, terus juga ada aktivitas mendongeng bersama para pendongeng yang pastinya seru-seru banget sih. Gitu. Yang kedua itu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta atau Dispusip DKI itu juga mengadakan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional, di mana Abang None Buku juga dilibatkan dalam berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional. Contohnya di kegiatan Seharian Jakarta Mendongeng. Nah, kami itu diberikan kepercayaan untuk menjadi panitia di acara tersebut. Acara tersebut sangat berkaitan dengan Abang None Buku pastinya, karena kan isi acaranya adalah seputar mendongeng, lalu ada aktivitas lainnya gitu, yang dihadiri oleh banyak sekali anak-anak. Kalau dari Abang None Buku Jakarta Selatan, ada kegiatan rutin kami yaitu Sekreta. Sekreta merupakan akronim dari Selatan ke Erpetra. Erpetra merupakan ruang publik terpadu ramah anak, di mana itu sangat relevan ya dengan kegiatan dan program-program kami. Di sana biasanya kami mengumpulkan anak-anak dari mulai anak umur 2-3 tahun, 5 tahun gitu kan, anak-anak SD gitu, untuk ayo kita mendongeng bareng, ayo kita mewarnai bareng, ayo kita belajar storytelling, ayo kita belajar menyelesaikan masalah gitu kan, ayo kita belajar untuk menyusun kata seperti itu, karena kan literasi itu tidak hanya sebatas membaca, namun juga berhitung, yang akan memecahkan masalah, itu juga termasuk dalam literasi. Itulah yang sangat yang menjadi awareness bagi kita untuk terus menggalakkan program itu. Nah, Sekreta ini kita laksanakan itu 1 bulan 2 kali atau 2 minggu sekali, tapi tidak jarang juga kami melakukannya 1 bulan tuh 4 kali atau 3 kali gitu. Tergantung pada ketersediaan sumber daya kami, karena kan tidak semua dari kami memiliki waktu yang luang ya di hari Minggu, seperti itu. Kedua, kegiatan dari Abang None Buku Jakarta Selatan itu adalah perpustakaan keliling. Nah, perpustakaan keliling ini dilaksanakan setiap 1 bulan sekali, biasanya di awal pekan. Nah, biasa tuh kita bersama dengan mobil Dispusip nih, yang banyak banget buku-bukunya itu, kita biasanya berhenti di acara HBKB atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Kami juga memiliki HIPS, yaitu Halaman Info Punya Selatan, yang rutin kami unggah setiap 2 minggu sekali atau seminggu sekali melalui laman akun Instagram kami @abnonku_jaksel. Nah, HIPS ini berisikan tentang fakta-fakta unik seputar DKI Jakarta, seputar literasi, seputar kebudayaannya gitu, seputar sejarah gitu, pokoknya ya hal-hal yang informatif dan edukatif lah gitu. Apakah di setiap kegiatan yang tadi sudah kakak sebutkan itu mendapatkan bantuan dari Dinas Perpustakaan? Setiap kegiatan kita pastinya disupport oleh Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Selatan, dan juga disupport oleh Sudin Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. Agak berbeda ya, karena kalau suku dinas itu adanya di setiap wilayah, di Jakarta Selatan, di Jakarta Barat, di Jakarta Timur. Tapi kalau dinas itu di tingkat provinsi, seperti itu. Namun kita mendapatkan support ya, dari keduanya.
Pasti kan banyak banget ini yang bertanya, kalau selama pandemi ini, apakah Abang None ini tetap dilakukan secara online atau emang mereka melakukan ini secara offline tapi tetap mematuhi protokol kesehatan? Oke, kalau untuk kegiatan Abang None seputar pemilihan di tahun 2020 memang ditiadakan dulu karena masalah pandemi. Nah, kalau misalnya kegiatan lain, kegiatan rutin ya kan, itu dilakukan secara online melalui platform Zoom dan juga Instagram Live. Banyak banget sih, misalnya kita mengadakan webinar seputar membaca, seputar literasi keuangan yang saat ini kayaknya lagi gencar-gencar dibicarakan banyak orang gitu ya. Terus juga kita membicarakan seputar mendongeng, seperti itu sih yang diadakan secara online. Nah, sebenarnya masih banyak banget sih. Kalian bisa langsung cek di Instagramnya @apnonku_jaksel. Setelah tadi saya mendengar tentang semua kegiatan Abang None Buku, kayaknya Abang None Buku ini berperan penting banget kan ya. Sekarang saya mau nanya nih, biasanya kalau ada perayaan besar seperti Kartini atau 17 Agustus, itu Abang None Buku suka ngadain event gitu atau gimana? Kalau untuk di tahun 2018 ya, di saat saya masih aktif-aktifnya berkegiatan di Abang None Buku, itu selama itu sih, kalau untuk 17 Agustusan iya, kalau untuk perayaan lain sepertinya tidak, tapi hanya sebatas ada event lah kecil-kecilan, kayak gitu sih. Oh, berarti eventnya tuh nggak yang mewah, megah Enggak, gitu? pasti event kecil-kecilan aja. Mungkin teman-teman yang menonton acara ini ingin atau mempunyai tekad untuk ikutan Abang None Buku. Nah, sekarang saya akan bertanya nih, boleh dijelaskan kepada teman-teman kita apa syarat dan ketentuan untuk menjadi bagian dari Abang None Buku? Udah bicara mengenai persyaratan, itu yang pertama usianya minimal 16 sampai dengan 21 tahun, maksimal 21 tahun. Lalu kemudian berdomisili di DKI Jakarta, entah itu domisili kampus ataupun domisili kependudukan. Misalnya KTP kalian misalnya Bekasi atau KTP kalian adalah Bogor, kalian tetap bisa mengikuti Abang None Buku, namun lokasi dari kampus kalian, sekolah kalian itu harus di sekitar Jakarta, DKI Jakarta. Yang kemudian pastinya minimal pendidikan SMA atau sedang menempuh pendidikan SMA. Lalu sehat jasmani dan rohani. Nah, untuk calon abang nih, ini harus tingginya minimal 165 cm, dan untuk nonenya nih, tingginya minimal 160 cm. Gimana teman-teman, tadi pembicaraan saya dengan salah satu Abang None Buku, pasti seru kan? Nah, sepertinya ini sudah akhir dari sesi kita. Sebenarnya masih banyak lagi pertanyaan yang ingin saya ajukan, cuma waktunya agak sudah habis gitu. Dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi bagian dari Abang None Buku itu tidak mudah. Namun, jika kalian mempunyai tekad dan keinginan yang kuat, kalian bisa menjadi bagian dari mereka. Terima kasih ya Kak Intan atas waktunya yang sudah mau direpotkan untuk jauh-jauh saya wawancarai di sini. Baik, itulah akhir sesi kita kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Masa pandemi tidak menjadi hambatan bagi pengelola usaha rumahan seperti yang dirasakan oleh Sandi Fatawati terhadap usahanya Master Cookie. Pesanan yang diterimanya justru meningkat dan tidak pernah mengalami kerugian. Master Cookies, usaha rumahan yang berdiri sejak tahun 2016 ini masih digemari oleh para pelanggan setianya hingga kini. Sandi Fatawati memilih makanan sebagai produk usahanya karena menurutnya makanan adalah kebutuhan bagi setiap orang. Tidak hanya menjual makanan manis, usaha rumahan ini memiliki banyak varian menu. Untuk menu cookies, terdapat beberapa jenis seperti sagu keju, putri salju, nastar madu, nastar kopi, dan kastengel. Sedangkan untuk menu snack terdiri dari kacang bawang, kacang mede daun jeruk, dan kentang Mustafa yang memiliki varian rasa gurih, jagung manis, pedas gurih, dan jagung balado. Selain itu, terdapat menu lain seperti bolu jadul original dan bolu pisang yang banyak dipesan untuk acara-acara tertentu, mulai dari acara arisan, acara keluarga, hingga acara lamaran. Selain rasanya yang enak, kisaran harga dari produk usaha rumahan ini tidak mencapai Rp100.000. Tentu tidak mudah bagi Sandi membangun usahanya ini, terutama tahun-tahun awal Master Cookies ini berdiri.
Tantangan yang dihadapi, bagaimana cara untuk mengenalkan produknya kepada target konsumen. Dalam mengatasi tantangan tersebut, Master Cookies menawarkan harga yang lebih bersahabat. Dari tahun ke tahun, usaha rumah Master Cookies ini mengalami perkembangan yang cukup baik. Kita harus punya yang namanya inovasi. Inovasi dari produk itu harus tetap ada dari tahun ke tahun, seperti misalnya Master Cookies yang awalnya hanya 1-2 jenis di tahun 2016, mungkin paling banyak 3 jenis produk cookies. Saat itu kami sudah bisa untuk kue keringnya itu sudah ada 6-7 jenis produk. Pesanan yang diterima kini sudah mencapai 2 kali lipat dari pesanan terdahulu. Ada kekhawatiran yang muncul mengenai jumlah pesanan di saat pandemi COVID-19 ini hadir. Namun, karena harganya yang pas di kantong, Master Cookies sama sekali tidak mengalami penurunan pesanan dan justru sebaliknya. Itu dia. Jadi awalnya kami khawatir sekali pada Lebaran tahun ini, di mana pandemi berlangsung, itu orderan kami berkurang. Khawatirnya kami seperti itu. Tapi alhamdulillah, mungkin karena kami juga dari dulu memang mencantumkan harga di produk kami itu memang harga-harga yang bersaing, sehingga masyarakat atau konsumen kami tetap pesan atau order di kami seperti itu. Nah, adonannya sudah jadi. Sekarang waktunya kita untuk mengukus. Yuk! Terlebih, Master Cookies ini memang sudah dijual secara online, yang dapat menjangkau lebih banyak konsumen. Di masa pandemi ini, alhamdulillah, kami di Master Cookies tidak pernah mengalami kerugian, karena kami sistemnya itu PO, pre-order. Jadi saat ada yang order produk kami baru membuatkan. Kehadiran COVID-19 ternyata tidak membuat Master Cookies ini merugi, dikarenakan sistem PO yang mereka terapkan. Audio Jungle. Audio Jungle.